Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana berkat kudrat iradatnya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, meskipun pertemuan kita hanya sebatas via online atau via media sosial. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kitab Ta'limul Muta'alim. Bukan tentang ya, berarti yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Nah, sebelum menjelaskan kepada isi dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kita perlu tahu siapa sih pengarang kitab Ta'limul Muta'alim gitu. Nah, pengarang kitab Ta'limul Muta'alim itu yaitu di sini jadi dijelaskan bahwa pengarang kitab Ta'limul Muta'alim itu yaitu Syekh Jarnuji. Dan di sini dijelaskan juga bahwa pengarang sarah kitab Ta'limul Muta'alim itu yaitu Al-Alim Al-Alamah Syekh Ibrahim bin Ismail. Nah, jadi pengarang kitab Ta'limul Muta'alim itu Syekh Jarnuji, dan pengarang sarah kitab Ta'limul Muta'alim itu Al-Alim Al-Alamah Syekh Ibrahim bin Ismail gitu. Langsung saja kepada pembahasan. Di sini dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada kata alhamdulillahilladzi fadhala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi washabihi ya nabi ulumil wal hikami. Yang artinya di sini musonif menjelaskan bahwa pertama kali musonif mengarang kitab Ta'limul Muta'alim ini diawali dengan kata bismillah dan alhamdulillah, karena di sini musonif mengikuti apa yang sudah mengikuti kitab-kitab yang sudah diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala, yang mana jumlah kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah 140 kitab. Nah, yang 140 kitab ini semuanya diawali dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Itu alasan pertama kenapa musonif kitab Ta'limul Muta'alim ini mengarang kitab ini diawali dengan kata bismillah. Nah, yang kedua, alasan musonif kenapa musonif mengarang kitab ini diawali dengan kata bismillah, alasan keduanya yaitu karena turut kepada hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berbunyi kullu amrin dibalin la yubda upihi bi bismillahirrahmanirrahim au aqta au azdam au abtar. Nah, yang mana artinya apabila suatu perkara yang dipandang bagus sama hukum syara tidak diawali dengan kata bismillah, maka perkara itu disepertikan kepada hewan yang tidak ada kaki, atau dalam artian kata cacat, yang mana dalam lebih menggali ke dalam artinya itu lebih ke tidak kurang berkahnya gitu. Nah, jadi pengertian dari hadis yang saya bacakan tadi, apabila suatu perkara tidak diawali dengan kata bismillah, dalam arti perkara itu dipandang bagus tapi tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu tidak atau kurang berkahnya. Nah, alasan musonif yang kedua ini supaya lebih menambah berkah gitu, karena mengarang kitab ini niatnya dengan niat bagus, mungkin musonif pasti niat bagus. Nah, gitu mungkin alasan kedua kenapa musonif mengarang kitab ini diawali dengan kata bismillah. Nah, selanjutnya di sini musonif juga mengawali mengarang kitab Ta'limul Muta'alim ini diawali dengan puji, dengan muji atau puji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puji ini ada 4. Yang ke-1 puji yang dinamakan puji itu ada qodimun li qodimin, qodimun li hadisin, hadisun li qodimin, hadisun li hadisin. Jadi puji itu ada 4. Yang ke-1 puji kodim ala kodim. Yang kedua puji kodim ala hadis. Yang ketiga puji hadis ala kodim. Yang keempat puji hadis ala hadis. Yang artinya puji kodim ala kodim itu puji Allah kepada Allah. Yang kedua puji kodim ala hadis, yang artinya puji Allah kepada makhluk. Yang ketiga
puji hadis ala qadim, yang mana artinya puji makhluk kepada Allah. Yang keempat, puji hadis ala hadis, yang mana artinya puji makhluk kepada makhluk. Nah, jadi kesimpulannya di sini dalam kitab kesimpulannya, kenapa musonif mengarang kitab Ta'limul Muta'alim ini diawali dengan kata bismillah? Jawabannya tadi karena ada dua alasan. Yang pertama karena turut kepada kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 104, yang mana 104 itu semuanya diawali dengan kata bismillah. Yang kedua, alasan musonif supaya lebih berkah dan turut kepada hadis, yang mana hadis itu lebih ke menunjukkan suatu keberkahan apabila diawali dengan kata bismillah. Yang kedua, jumlah puji itu ada 4. Yang ke satu puji kodim ala kodim, yang kedua puji kodim ala hadis, yang ketiga puji hadis ala kodim, yang keempat hadisun ala hadisun. Mungkin dicukupkan sekian dulu pembahasan dari Ta'limul Muta'alim. Ini baru mukodimah ya. Nanti di selanjutnya akan lebih dijelaskan lagi tentang kitab Ta'limul Muta'alim ini berisi apa aja sih. Nah, di sini dijelaskan bahwa kitab Ta'limul Muta'alim itu diperuntukkan oleh seseorang yang sedang mengajar atau seseorang yang sedang belajar. Jadi kitab Ta'limul Muta'alim ini diperuntukkan gitu untuk kalangan orang-orang yang sedang mengajar dan orang-orang yang sedang belajar. Oke, mungkin dicukupkan sekian dulu. Nanti saya akan lebih lanjut lagi menjelaskan isi-isi kitab Ta'limul Muta'alim ini. Dicukupkan sekian mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.